Data saat ini memang harga tembaga bahkan pekan lalu sempat menurun ya hingga menyentuh level terendah sejak 2020 gitu. Diperdagangkan di level 6.800 atau 6.900 USD per ton. Bahkan penurunan ini sudah terjadi sejak bulan Juni, Mbak, gitu. Padahal yang kita tahu ketika Maret, ketika perang Rusia dan Ukraina terjadi, gitu harga tembaga ini sempat diperdagangkan di level 10.000 US dollar per ton, gitu. Memang penurunannya memang signifikan sekali ya, gitu. Lalu untuk nikel sendiri, memang harga nikel saat ini masih diperdagangkan di sekitar 21.000 USD per ton, tapi memang harganya tersebut sudah sangat jauh ya dari tanggal 8 Maret lalu yang diperdagangkan di 101 USD per ton gitu. Oke, baik, Ya Mbak memang Anissa. Silakan. memang penurunan komoditas memang penurunan ketiga komoditas tersebut melandai mungkin disebabkan adanya penurunan akan permintaan ya, yang seperti kita tahu China itu kan merupakan importer terbesar ya komoditas-komoditas dunia gitu, timah, tembaga, nikel gitu. Yang kita tahu mereka telah merilis pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun ini itu hanya 0,4% gitu, jauh lebih menurun dari kuartal sebelumnya di 4,8% gitu. Jadi ketika ada ekonomi mereka melambat, akhirnya akan berimbas kepada permintaan komoditas-komoditas gitu. Jadi akhirnya permintaan turun, harga pun ikut mengikuti seperti itu. Oke, dengan adanya penurunan ataupun penurunan demand dari komoditas logam yang tadi Mbak Anissa sebutkan itu, apakah memang sebetulnya menandakan industri manufaktur juga mulai mengerem produksinya karena demand-nya rendah? Ya, memang kalau untuk hal itu memang belum langsung terlihat begitu saja ya Mas ya gitu. Memang masih kita masih melihat ke depan gitu. Tapi mungkin ke depannya bisa saja terjadi karena yang kita tahu per 11 Juli lalu aja persediaan komoditas di gudang logam London itu timahnya itu bahkan hampir 74% gitu sejak awal tahun ini karena persediaan yang banyak, permintaan yang limited, mungkin saja para produsen komoditas ke depannya akan menurunkan produksinya seperti itu. Kemarin-kemarin kan kita tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi resesi mungkin ya, karena semuanya terpusatnya ke Amerika Serikat, point of view-nya ke sana begitu terkait mengenai resesi. Nah, kalau sekarang dengan adanya kondisi dari beberapa logam yang menjadi salah satu sumber bahan baku dari manufacture sector ini kan berarti cukup, apakah cukup kita dikasih alert lagi bahwa ini memang resesi sudah semakin dekat? Belum lagi kalau kita lihat di China pun beberapa ada masa-masa di mana mereka melakukan lockdown karena kebijakan dari zero covid di sana. Seperti apa Mbak Anissa? Ya, sebenarnya jika kita mengacu pada survei terbaru dari Bloomberg ya, gitu, potensi Indonesia untuk terkena resesi global itu hanya 3% gitu. Cenderung lebih rendah jika kita membicarakan peluang resesi di US ya, bahkan hampir 40% seperti itu. Sejauh ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih terlihat lebih stabil atau terlihat lebih tahan ya atas resesi global gitu. Yang kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kita masih berada di level 5% gitu. Lalu untuk sisi eksternalnya, neraca perdagangan kita masih surplus 5 miliar US dollar ya. Dan itu juga meningkat dari bulan sebelumnya gitu. Lalu untuk cadangan devisa per Juni sendiri kita masih tercatat sangat baik Mbak di 136,4 miliar gitu, yang setara dengan pembiayaan 6 bulan impor dan juga di atas standar kecukupan internasional selama 3 bulan impor gitu. Nah untuk inflasi sendiri Indonesia memang di Juni ini kita sempat melonjak ya ke angka 4,35% gitu. Tapi secara inflasi inti kita masih jauh lebih rendah karena masih di tingkat 2,63% gitu. Jadi kalau kita membicarakan ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih dilihat sangat-sangat bagus gitu. Tapi memang kalau kita berbicara ekonomi AS gitu jauh berbeda ya karena ekonomi AS itu inflasinya saja sudah mencapai 9,1% yang tertinggi 40 tahun seperti itu. Lalu inflasinya tinggi tidak setara dengan kenaikan upah masyarakatnya gitu. Kenaikan upah masyarakatnya hanya di level 5,2% seperti itu. Padahal yang kita tahu konsumsi masyarakat itu kan berkontribusi sebanyak 70% terhadap PDB Amerika ya. Jadi ketika ada inflasi tinggi, akhirnya akan menekan konsumsi masyarakatnya, lalu pastinya akan membuat PDB-nya akan menjadi lebih rendah seperti itu.
Oke, inflasi tinggi, lalu gejolak ekonomi juga masih terjadi, tensi geopolitik, lalu sekarang juga ada kenaikan pandemi COVID-19. Sebetulnya Anda melihatnya seberapa dekat sih akan resesi global ini di akhir 2022? Ya, memang kalau untuk Indonesia masih jauh ya Mas, kalau kita bisa lihat gitu. Tapi memang kalau untuk ekonomi-ekonomi AS atau Eropa gitu, mereka bahkan sudah inflasinya mencapai 9,1%, lalu Eropa juga di 8% seperti itu. Jadi mereka memang bank-banknya pun ingin menaikkan suku bunga acuannya untuk meredam inflasi ke angka 2% seperti itu. Tapi untuk Indonesia sendiri, Bank Indonesia masih menimbang-nimbang nih, karena kita juga masih melihat ya secara perekonomian Indonesia hingga pertemuan nanti Bank Indonesia pada 21 Juli nanti gitu.